Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa RRI Net, kembali bersama saya Dede Firdaus di Obrolan Budaya. Dan tentunya ini hasil dari produksi Radio Republik Indonesia Banten. Dan tema kita pada hari ini peran Duta Wisata Kabupaten Serang dalam melestarikan budaya Banten. Dan pemirsa RRI Net, kesenian terus berkembang, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan dalam menjaga agar kesenian lokal tetap terjaga. Provinsi Banten memiliki beragam kebudayaan seperti bela diri, bahasa, senjata, pakaian adat, tari, hingga alat musiknya. Dan upaya pelestarian budaya Banten dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pendidikan, mengajarkan batik kepada anak-anak di sekolah dan universitas, kemudian promosi, mengadakan pameran dan festival batik, dan pemberdayaan UMKM. Dan mendukung pengrajin batik lokal dalam mengembangkan usahanya. Selain itu juga kehadiran Duta Wisata ini menjadi penting dalam mempromosikan dan melestarikan budaya Banten bukan hanya di lokal tapi juga di nasional. Dan mari kita mengenal lebih jauh peran dari Duta Wisata Kabupaten Serang dalam melestarikan budaya Banten di Obrolan Budaya. Kali ini sudah bersama saya dari Paguyuban Kangnong Kabupaten Serang. Sekaligus juara pertama ya Nong ya? Betul. Betul. Ada Nong Dara. Halo, selamat pagi pemirsa. Kabar baik ya Nong Dara ya? Alhamdulillah, kakak sendiri gimana? Kabar baik, alhamdulillah ini senang sekali Alhamdulillah. bisa ketemu Nong Dara di kesempatan kali ini ya. Ternyata ini udah lama juga nggak kumpul sama Duta Wisata ya. Betul. Kita sekalian reunian ya judulnya Semacam ya. agak sedikit reunian boleh, nih. boleh, boleh. Jadi Nong Dara ini pemilihan tahun berapa? Aku terpilih di tahun 2022, jadi 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Betul. Karena memang untuk di Duta Wisata Kabupaten Serang sendiri, kita pemilihannya 2 tahun sekali karena mengikuti sejak 2017 itu Provinsi Banten. Gitu, karena nanti kan yang maju di ajang provinsi adalah para Kangnong atau ada KKTT, yang lain sebutannya, yang kabupaten kota lain, itu terpilihnya. Biasanya juara 1, 2, 3 atau untuk di tahun aku khusus hanya juara 1, 2-nya gitu yang maju untuk di provinsi. Yang tiganya nggak diajak? Non? Yang tiganya nggak diajak? Itu Kebetulan cuma 2 pasang panitia ya? dalam ya, kurang tahu. Jadi memang pemirsa ini FYI-nya Iya, gitu ya, betul. untuk Duta Wisata kan tiap daerah punya sebutannya berbeda-beda ya. Betul Dan Provinsi sekali. Banten sendiri sebutannya Kangnong. Iya, ada Kang Nong, Kakak Tete, Seija Adinda, ada juga Abang Nona yang Tangerang gitu. Jadi kalau untuk di Bantennya Kang Nong, kita yang Kabupaten Serang sebagai kabupaten tertuanya ya, yang ada di Tertua provinsi. ini ya, di Provinsi Iya tertua Banten. ya, bisa dicek udah berapa umurnya, udah berapa tabat. Jadi memang kita dengan ciri khas kita Kang Nong gitu. Kangnong ya, tapi sebelum ke situ Nong Dara ini awal 2020. Gimana awal mulanya tertarik dengan dunia pariwisata, budaya, akhirnya ikutan Kangnong Kabupaten? Iya, mungkin agak sedikit tercengang ya karena ada fun fact yang lebih plot twist lagi karena sebenarnya aku ini salah satu lulusan pondok pesantren. So aku nggak tahu apa-apa tentang info Duta Wisata dan lain-lain. Hanya saja waktu itu aku ada coach dari paduan suara universitas aku. Kampus di mana? Nong Dara? Aku di UIN. Oh UIN. Iya, UIN yang kampus baru di Palima, aku di situ. Nah, coach aku bilang aku untuk ikutan. Dari situ baru aku mulai curious, aku mulai penasaran, cari tahu. So, sambil belajar walaupun baru tahu, aku langsung nyemplung aja. Ya modal berani tentunya sama persiapan prepare diri sendiri. Jadi ya udah deh, langsung maju dan alhamdulillah Allah berpihak. Jadi Sama juara aku. ya. Iya, alhamdulillah. Tertarik di tahun 2020 padahal dari pondok pesantren. Itu berarti Iya. tidak menutup kemungkinan untuk mereka yang tertarik dengan dunia duta gitu ya. Betul. Tidak menutup kemungkinan walaupun memang misalnya backgroundnya santri atau apa, terus ngerasa nggak pede. Enggak, kita bisa semuanya sama Ini ya. santriwati loh, berhasil nih ya. Assalamualaikum. Saya kira tadi kalau santri itu kan banyak alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ternyata Masya lebih ke banyak bahasa Inggris ke jaksel-jakselan ini ya. Karena ambil jurusan bahasa Inggris. Ambil jurusan bahasa Inggris. Iya. Jadi aku ambil jurusannya bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin ya maybe Pendidikan, yaps. pendidikan bahasa Ya, Inggris. jadi SPD gitu. SPD. Jadi 2020 tertariklah ikut dengan Kabupaten Serang. 2022. Oh 2022, oh iya betul, 2 tahun yang lalu ya. Betul.
Kenapa memilih Kabupaten Serang? Because I live in. Karena Ada kota Serang misalnya gitu kan. Karena domisili asli dari Kabupaten Serang sih, dan juga melihat peluang yang lebih besar tentunya di kabupaten, dan karena di kabupaten itu tidak hanya stop di Duta Wisata Kabupatennya aja, karena kita ada program untuk ke provinsi bahkan sampai ke nasional. Jadi untuk memperkenalkan diri kita dan pastinya daerah kita tuh lebih luas dan lebih ekstern lagi kesempatannya kayak gitu. Karena melihat ternyata jangka panjangnya cukup bagus ya untuk Kabupaten Jangka Serang panjangnya ya. bagus, dan aku kan terakhir delegasi untuk di Putri Otonomi Indonesia. Putri Otonomi Indonesia yang dinaungi oleh APKASI, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten se-Indonesia, dan diketuai oleh Pak Sarman Simanjorang. Kita untuk program kita ya Putri Otonomi Indonesia, jadi lebih ke pembangunan. Jadi kita mempelajari lebih dalam, lebih detail tentang apa sih yang ada di Kabupaten Serang, bukan hanya duta wisatanya, bukan hanya kebudayaannya, sejarahnya, tetapi UMKM-nya. Di mana zona utara, maksudnya kan kalau misalnya Kabupaten Serang terbagi menjadi dua, ada zona karya dan juga ada zona industri ya. Yang zona industri kan ada di sekitar Anyer, Cilegon dan sekitarnya, dan untuk yang zona karyanya ada di Cikande. Tetapi memang Cikande juga termasuk ke dalam zona industri, tetapi karena lebih banyak UMKM-nya, jadi yang Cikande masuknya ke zona karya gitu. Oh begitu, gini nih kalau ngomong sama duta wisata jadinya dikulitin iya, gitu ya jadi dong ya. otonominya juga kita belajar gitu. Jadi iya tentang IMB-nya sampai izin izin pembangunan itu kita harus tahu, karena kan kita sebagai representatif wajah dari Kabupaten Serang gitu. Bukan hanya wisata tetapi juga otonomi. Jadi kita harus tahu nanti bagaimana investor datang, bagaimana itu kita dikasih garis besarnya gitu. Agar karena kita sampai ke nasional sih, kita ikut expo-expo di kabupaten gitu. Makanya kita harus menghafal background besarnya dari garis besarnya dari Kabupaten Serang kayak gitu. Jadi ternyata bukan cuma duta wisata tapi duta otonomi Iya. Indonesia ya. Betul. Itu di Kabupaten Serang. Tapi kan Kabupaten Serang itu luas banget dong, dan itu iya, betul. kecamatan aja kalau misalnya Serang cuma 5. Cilegon itu 8. Iya, kalau Serang itu berapa itu? 20-an belasan ya. Iya, kalau untuk kecamatannya belasan, kalau desanya ratusan. Ngapalnya lumayan ya. Iya lumayan ya, yang penting nggak Pak Kades satu sih dihafalin ya. Kalau itu keder gitu, yang penting kita tahu selayang pandang sama garis besarnya Kak, yang bisa kita jelasin nanti untuk turis, investor, pendatang gitu. Dan kita harus bisa meyakinkan mereka semua untuk dapat berkunjung dan berwisata di Kabupaten Serang. Itu dia nih Nong Dara. Jadi memang tertarik 2022 ikut sama Kang Nong Kabupaten Serang. Apakah memang dulu backgroundnya itu suka seni, budaya, tadi padus ya? Sebenarnya aku suka di bidang entertain sebenarnya. Waktu untuk ada kesempatan bisa belajar budaya dan sejarah dari daerah aku itu sebenarnya melihat peluang sih Kak. Karena kan aku 6 tahun santriwati ya. Jadi aku ngerasa. Oh sekarang udah gak santriwati lagi? Masih ya? Udah alumni maksudnya. Wow. Jadi aku tuh ngerasa ya memang harus ini gitu loh. Harus belajar dan harus tahu daerah aku. Karena setelah aku dari santriwati, kan aku di Tangerang ya ponpesnya. Jadi aku bahkan nggak tahu gitu tentang daerah aku. Aku nggak tahu ini namanya apa ya daerahnya. Ini apa ya itu nggak tahu gitu. Dan ketika ada peluang entertain yang aku dapat, yang aku suka, dan sekaligus aku juga bisa belajar tentang sejarah. Karena kan kita sebagai generasi muda ya menyambut 2045, ya kita harus siap gitu menjadi salah satu generasi yang paham tentang daerah kita, sejarah, budaya. Kemudian otonominya bagaimana, kemudian banyak hal. Jadi karena wadah yang paling tepat adalah Kang Nong Kabupaten Serang, so I choose. Jadi aku memilih Kang Nong Kabupaten Serang. Tapi susah gak sih belajar budaya, kesenian Kabupaten Serang gitu? Karena kan kalau kita ngomongin budaya, saya rasa Banten akan lebih ini ya kalah dengan Jawa, Sunda gitu ya. Tapi ternyata kita juga tak cukup bersaing dengan mereka.
Sebenarnya nggak ada kata kalah sih ya Kak, Yeah. tapi mungkin bagaimana kita yang sebagai orang asli sekaligus generasinya tuh pede gitu Yeah. loh. Karena kan sebenarnya fenomena yang terjadi sekarang adalah ketidakpercaya dirian dari generasi muda dan juga anak-anak muda, terusnya aku ngerasa di Kabupaten Serang untuk berkata dan percaya kalau kita nih generasi dari Kabupaten Serang gitu. Mereka pasti banyak yang kurang pede lah. Kalau misalnya menyebut dari Kabupaten Serang, pasti bilangnya dari Banten kayak Dari gitu. Banten. Tapi sebenarnya kebudayaan kita itu kental dan juga sangat epik, luar biasa memiliki keunikan. Karena kan kalau misalnya yang Jawa-Jawa atau yang mungkin yang udah dikenal terlebih dahulu lah ya, yang Jawa-Jawa misalnya, batik Solo ataupun apa Iya. gitu. Nah itu mungkin karena dia punya jati diri dan unik sendiri. Iya. Dan kita tuh sebenarnya punya jati diri dan unik yang lebih unik sebenarnya. Jadi mungkin kurangnya kepercaya dirian dari generasi muda itu sih yang harus kita benahi bersama gitu. Bahwa Betul. untuk menjadi Kabupaten Serang kita juga punya 12 batik keserangan yang langsung diterbitkan oleh Ibu Bupati, Ibu Haja Ratu Tatu Hasanah, SEMAK, oleh beliau 12 batik motif yang di dalamnya ada budaya, ada juga sejarah, ada juga potensi-potensi alam. Jadi lengkap di situ. Jadi kalau sayang banget kalau masih nyarinya batik, maaf misalnya dari batik yang Solo, Jawa gitu ya. iya. Ya bukannya kita, tapi kita kan sebagai anak muda kelahiran harus melestarikan. Kenapa luar negeri bisa menjadi negara maju? Salah satunya karena mereka pede pakai produk mereka, UMKM mereka, dan berarti kan kita juga harus pede gitu. Iya, karena memang tiap daerah punya jati diri masing-masing. Batiknya, Betul. Dekranasdanya itu punya gitu Betul, masing-masingnya. Itu yang betul, harus kita betul. banggakan, kita perkenalkan. Betul, karena kan Indonesia benar-benar dari setiap wilayah lagi membuat batiknya ya, gitu. betul. Jadi harus pede. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada generasi muda agar lebih cinta lagi sama budaya kita gitu ya, Iya. Nong Dara. Dan mendukung UMKM. Dan mendukung UMKM-nya. Nah, Nong Dara, nanti kita ngomongin lagi ya. Ini kan baru perkenalan sama Nong Dara ya nih. Oke. Kita pulitin kenapa tertarik dengan budaya gitu ya. Iya. Nanti setelah ini kita lihat juga beberapa hal yang sudah dilakukan sebagai duta wisata dari Kabupaten Serang ya. Tapi setelah ini pemirsa RRI.net kita akan bersama-sama menyaksikan ini dari Orkes Keroncong Semantri yang merupakan juara dari FPN, Festival Pelajar Nusantara Radio Republik Indonesia. Dimana kalau kita bacakan sedikit di sini untuk profilnya, ini Orkes Keroncong Semantri adalah grup musik keroncong siswa yang berasal dari SMA Negeri 3 Kota Serang yang terbentuk sejak tahun 2021 dan diprakarsai oleh Lutfi Suwandi selaku founder sekaligus pembina dari Orkes Keroncong Semantri. Nah, kita simak bersama-sama, ini dia dengan satu judulnya Bengawan Solo.
itu perahu, riwayatnya dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu. Mata airmu dari Solo terkurung gunung Seribu, airmu sampai jauh, akhirnya kau itu perahu, riwayatnya dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu. Kita masih di obrolan budaya hasil produksi dari Radio Republik Indonesia Banten. Jadi tema kita peran Duta Wisata Kabupaten Serang dalam melestarikan budaya Banten. Masih bersama saya di sini Nong Dara ya. Iya, ini, betul Kang. Kita bisa sebut juara 1 ya winernya. Nong terpilih. Nong terpilihnya tahun 2022. Jadi saat ini masih menjabat nih. Jadi masih dalam purna-purna ya ini ya. Iya, masih masa dalam, purna ya. Iya, mohon maaf ya Pak Mirsa mungkin suaranya agak sedikit. Memang karena 2 minggu ini sedang berjalan running untuk pemilihan 2024. Tahun ini 2024 Betul. ya. Jadi gimana persiapannya? Nong? Persiapannya untuk Duta Wisata, alhamdulillah ya untuk Ibu Ketuplaknya, Ketupelaksananya, Nong Lukiana itu sendiri sudah mulai sampai ke final meeting bersama kita bekerja sama dengan Banten TV untuk nanti di grand final kita dan juga di karantina kita, dan kita besok bisa bilang besok ya mungkin untuk pemirsa kapanpun ya nonton ini, kita dimulai dari tanggal 29 April karantina di Hotel Mambruk sampai dengan tanggal 1 gitu. Itu nanti kita di situ full Kak. Kegiatannya dari mengenal desa wisata, kemudian materi tentang duta wisata, bagaimana personal branding dan lain-lain. Jadi untuk Duta Wisata Kang Nong Kabupaten Serang tahun 2024 ini yang biasanya di Pigeon hanya ada 3B, kita bonuskan menjadi 4B. Wah, brand, beauty, behavior, satu lagi branding. Karena itu mengingat kita harus jadi duta peka ya. dengan era sekarang, apa-apa media, apa-apa sosmed. Jadi kita masukin langsung 4B jadi branding karena itu penting ya. Tentang attitude-nya, tentang apa yang nanti di-share gitu. Apakah
benar bisa menjadi representatif bagian dari Kangnong Kabupaten Serang seperti itu. Ya, itu memang yang harus diterapkan ya menjadi Iya. seorang duta wisata. Ya, jadi teman-teman nanti langsung DM aja duta wisatanya ya. Kalau mau ke Kabupaten Serang langsung tanya aja. Kalau nggak tahu, wah laporin. Jadi untuk tahun ini 2024 ya, kesenian apa yang akan ditampilkan pada nanti mungkin malam grand final atau delegasinya? Oke, menariknya Kak, Iya. untuk yang tahun ini waktu di tahun 2022 kita nampilin Ringkang Jawari. Itu salah Apa satu tarian. Jadi kan kalau misalnya laki-laki Jawara, perempuannya Jawari. Nah, jadi Ringkang Jawari ini tarian bentuk dari jati diri perempuan, khas Kabupaten Serang, kayak gitu. Karena kita selalu pengen khas dengan kabupaten kita, Iya. karena kita bangga menjadi salah satu anak muda Kabupaten Serang. Tapi tahun ini ada menariknya, karena waktu di tanggal 3 Desember 2000, akhir penghujung 2023, itu kita ada acara Kangnong Sejati, Provinsi Banten, dan di situ ada garapan Ibu Ketua Pelaksana sekarang, Nong Lukiana, kemudian aku, Nong Dara, ada Kang Reihan, kemudian ada dari alumni juga Nong Vina, dan Nong Ika dari angkatan aku, yang winner 123, itu kita untuk untuk menyambut Kang Nong Sejati Provinsi Banten di tanggal 3 Desember kemarin, itu kita buat sebenarnya iseng-iseng kita sih. Mixing lagu. Jadi kita memadukan etnik dan juga modern. Nah, tetap khas dengan nyanyiannya, fun fact-nya lagunya buatan kita. Oh, ciptaan sendiri. Iya, ciptaan sendiri. Pakai bahasa Serang. Pakai bahasa Pakai Serang, bahasa Serang. di mix dengan bahasa Inggris karena kita sadar Iya. kita ingin internasional Iya, juga gitu. iya. Nah, untuk musiknya itu gabungan dari modern dan etnik. Jadi kalau yang dari jurusan seni mungkin lebih tahu kata yang pas, berarti etnik modern lah ya. Etnik modern. Etnik modern, nanti kita untuk tahun ini lebih ke etnik modern karena dari pihak dinas pun telah persetujuan Pak Sekdis karena menarik gitu. Oke. Karena kita juga harus menampilkan gimana etnik Kabupaten Serang dengan modern digabung, itu kan akan menjadi salah satu yang pecah ya. Idenya siapa itu Nong Dara? Itu ide kita lagi di aula dinas. Lagi kumpul karena kita, gitu ya? karena kita bingung gimana nih untuk Kangnong Sejati nih gitu kan. Dan buka-buka Google, jadi dibagi 2 tim. Nong Lukiana yang lagu instrumen, dan Kang Rey sama aku yang lirik. Jadi jadilah di situ di aula. Plak, kita langsung minta bantuan ke Pak Sekdis dan alhamdulillah responnya positif. Kita di Kangnong provinsinya kemarin di pagelaran juara 3, kemudian langsung kita tampil di depan Ibu Bupati. Jadi sedang digarap oleh bidang pemasaran di Disporapar Kabupaten Serang untuk diproduksi. mixing ya, untuk aransemen ulang dan mixing mastering gitu. Wah, berarti ini dapat sambutan positif ya dari Sangat positif. Ibu Bupati ya. Iya, dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami yang sebelumnya mengemban amanah di 2 tahun dapat menghasilkan sesuatu, dapat berkontribusi dan dipakai. Tahun ini kita sebenarnya terharu, wow juga, Nanti campur aduk. akan jadi masterpiece tuh beberapa tahun kemudian setelah lengser ya. Amin. Semoga bisa numbuhin semangat juga untuk nanti yang 2024 ini siapapun yang terpilih bisa untuk menghasilkan dan lebih berkontribusi lagi kepada daerah. Bocoran dong Nong Dara, ini liriknya seperti apa, kan yang bikin liriknya nih. Bahasa Serangnya gimana coba? Apa tuh isinya? Reragam sedanten menganan ning Kabupaten Serang gitu. Oh, Itu artinya? Ayo kita semuanya main ke Kabupaten Serang Wah, gitu. Kan luar biasa reragam. sekali. Reragam tuh barengan ya? Iya, reragam sedanten. Ayo kita semuanya barengan menganan yang Kabupaten Serang pasti tahu ya. Iya. Mengan yuk gitu kan. Kita main ning Di Kabupaten Serang. Kabupaten gitu. Serang. Nanti kita tunggu lagunya ya. Kita juga pengen tahu nih kayak gimana ya. Langsung ada ya di platform-platform ya.
Semoga sih, kenapa Semoga, enggak ya? amin ya langsung ya. Tapi YouTube juga nanti ya pasti produksinya. Pasti dong, iya. Tapi karena kita masih tahap ya, jadi itu sih yang buat kita terharu langsung Iya. dipakai. Langsung hadir aja mungkin yang dari Kabupaten Serang nanti langsung datang ke Grand Final. Kita Siap. tanggal 3 Mei hari Jumat 3 Mei hari Jumat di di Radar Banten. Oh, Radar Banten, oke. Venue by Radar Banten. Venue-nya. Balik lagi sama pengalaman Nong Dara ini terpilih berarti kan kemarin ya 2 tahun yang lalu sekarang masih menjabat ini. Pengalamannya selama ini seperti apa sebagai seorang duta wisata Kabupaten Serang? Luar biasa. Karena setelah mengemban sebagai duta wisata, aku naik ke provinsi, dari provinsi menjadi Putri Otonomi Indonesia dan menjadi alhamdulillah Nong sejati. Pertama mungkin apa aja yang aku dapetin, aku alhamdulillah dapat beasiswa S2 full. Karena aku masih S1 sekarang, S2 full di Universitas Syahid Jakarta, jurusan pariwisata. Jadi langsung di tag jurusannya, jurusan pariwisata. Gak bisa gimana-mana ini. Iya, wisata. jadi abis itu apa yang dilakuin aku selama 2 tahun sebagai duta wisata, alhamdulillah banyak ya Kang ya. Dari awal aku menjabat, itu aku langsung diperdalam lagi materi tentang sejarah tadi lebih umum lagi, yang tadinya hanya duta wisata, 7 sabta pesona lah, apa aja wisata, Tasik-Kardi dan lain-lain, apa yang ada di daerah aku, yang ada di Mancak, aku punya agrowisata, kemudian punya geopark, kan Mancak punya geopark ya, tahu nggak Kak? Nggak tahu ya, enggak. Rawadano. Oh, di daerah? Rawadano. Itu di daerah Mancak, sebenarnya perbatasan antara Gunung Sari dan Mancak. Oke. Iya, itu Panenjoan mungkin ya kalau yang tahu. Panenjoan kita Iya. tahu. Nah, yang jalan pintas untuk ke Anyar. Nah, di bawahnya itu banget ada geopark. Jadi kita nggak kalah sama yang Jawa Timur, Trenggalek ataupun Kebumen, kita juga punya geopark. Makanya kenapa harus bangga? Iya. Makanya kenapa harus ikut Kangnong Kabupaten Serang karena benar-benar luas banget ilmunya, jadi kita tahu banyak gitu loh. Terus abis gitu kita sebagai duta wisata juga seringkali diberdayakan untuk ikut andil menjadi representatif wajah Indonesia, misalnya di expo-expo nasional dan internasional. Salah satu target kita tadi untuk menggait investor, bagaimana kita menjelaskan apa aja keunikan yang ada di Kabupaten Serang, kemudian bagaimana izin dan lain-lainnya yang mungkin tidak sedetail dari dinas terkait, tetapi kita sebagai representatif yang ada di depan, kita menjelaskan terlebih dahulu, baru nanti untuk detail dan lain sebagainya kita akan kasih ke dinas terkaitnya. Karena untuk Duta Wisata Kangnong Kabupaten Serang sendiri bukan hanya support dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, tetapi kita juga bermitra dengan bukan bermitra ya maksudnya apa ya bahasanya ya. Jadi kita dengan dinas-dinas terkait pun sangat-sangat mendapatkan respon positif gitu dari Ibu Bupati, kemudian dari Ibu Asda 3, Asda 2, Asda 1, kemudian dari Bapeda, dari Setda, kemudian kita juga terkait dengan dinas UMKM, dinas Diskoperindak, kemudian dinas pendidikan, dinas Kesbangpol dan lain-lain. Jadi kita banyak kegiatannya setelah mengemban sebagai duta wisata. Gitu. Karena memang jadi duta wisata itu akhirnya menjadi partner ya, stakeholder, pemerintah gitu ya. Akhirnya tugasnya memang akan kemana-mana gitu ya. Iya. Tapi kalau tugas yang lebih spesifik misalnya untuk melestarikan budaya, apa sih yang biasa dilakukan teman-teman Kangnong ini? Untuk melestarikan budaya kita sebenarnya paling sering ikut di expo-expo dinas. Iya. Tadi salah satunya bikin lagu tuh ya. Salah satunya kalau misalnya untuk melestarikan budayanya pastinya kita salah satunya itu goalnya. Alhamdulillah ya kita bisa belum launching tapi kita sedang garap lagu yang nantinya akan dilaunchingkan. Kemudian untuk melestarikan budaya kita juga sering main ke sanggar karena walaupun kita mungkin kan banyak ya anak muda yang ngerasa mungkin terlalu susah untuk menjadi ahli entah di tari, entah di sejarah. Makanya kenapa aku milih duta wisata gitu karena bisa menjarah itu. Karena aku bisa melestarikan budaya sekaligus aku juga bisa dapat
stage yang aku suka entertainnya gitu, aku dapat juga untuk ruang publik, aku juga suka public speaking, jadi dapat juga di situ aku dengan bakatku, aku ambil dengan skillku ya untuk melestarikan budaya dari situ. Untuk Duta Wisata Kabupaten Serang sendiri paling sering untuk melestarikan budaya dari sosial media dan juga pastinya dari expo-expo, karena kan kalau misalnya expo kita lebih dapat marketnya. Kalau misalnya untuk di Kabupaten Serang sendiri, untuk kita lebih fokusnya ke anak muda sih Kak. Karena anak muda yang lebih harus tahu bagaimana daerah kita ini terbentuk, sejarahnya dari kesultanan manakah, apa sih kenapa kita tuh identiknya dengan religi, dengan Tanaranya, Kecamatan Tanara, kenapa sih gitu. Nah itu kita ke lebih anak muda sih Kak. Karena kemarin pun kita membantu KKN dari UGM, karena kita setiap tahunnya menerima dari UGM, itu untuk melestarikan, salah satunya untuk melestarikan budaya kita ikut andil juga di situ. Dan expo-expo sih Kak yang paling yang paling kita merasa bisa melestarikan budaya kita, karena expo yang kita sering di Jakarta itu kan benar-benar marketnya benar-benar investor, kemudian dubes-dubes luar negeri, ada menteri-menteri juga Pak Menteri, dan pastinya orang-orang yang bukan orang sini gitu. Itu pasti akan lebih curious lagi, nanyanya lebih dalam lagi, dan satu challenge buat kita lebih pelajarin itu lebih dalam lagi pastinya gitu. Makanya Duta Wisata harus banyak tahu ya. Iya, selayang pandangnya yang penting Kak. Betul, itu dia. Emang tugasnya ternyata cukup berat juga jadi Duta Wisata. Bisa dibilang. Bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau dari Nong sendiri, apa sih yang maksudnya yang bisa dibanggakan atau menjadi seorang duta wisata? Menjadi duta wisata sangat-sangat membanggakan. Terkenal karena pasti di kampus kan? Iya. Karena pastinya paling ujungnya banget Kak, paling top on the topnya banget bisa berkesempatan bertemu dengan Bapak Menteri, karena dari duta kabupaten ini, duta wisata ini aku bisa menjadi Putri Otonomi Indonesia. Dan sebenarnya pemenang dari Putri Otonomi Indonesia itu adalah satu hari menjadi menteri. Oh. Benar, ini benar. Juara satu aku menjadi menteri investasi dan juga menjadi menteri Kemenparekraf sehari menggantikan Bapak Sandiaga Uno. Dan juga berkesempatan bertemu dengan Bapak Okto Karnasian yang Bapak Ketua Olimpiade, atlet Indonesia, dan juga banyak sih kalau ketemu menteri ya. Alhamdulillah aku runner up 3, jadi alhamdulillah. Ya, itulah pengalaman yang pasti tidak akan terlupakan ya, menjadi seorang duta wisata. Nanti kita akan bahas lagi mengenai duta wisata, kemudian melestarikan budaya lewat duta wisata ini seperti apa ya. Pemirsa RRI.net, kita break sebentar, ini kita akan simak kembali penampilan dari Orkes Keroncong SMA Negeri 3 Kota Serang yang membawakan lagu Bercinta Lewat Kata. Cinta masih sama jika kau tahu ujungnya. Satu perkenalan, dua pendekatan, apa kau bisa mencari di luar rencana, janji-janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar kaca. Romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana.
di layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan pelan, sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara. Cerita kita takkan seperti di layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan pelan, sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara. Lepaskan hangat bercinta lewat kata. Terima kasih pemirsa Erarinet, masih di obrolan budaya hasil produksi dari Radio Republik Indonesia Banten. Masih bersama saya Dede Firdaus dan Nong Dara. Ini Nong terpilih tahun 2022. Iya. Dari tadi obrolan kita cukup panjang, ternyata pengalaman menjadi seorang duta wisata itu ya bisa dibilang sekali seumur hidup ya Nong ya. Iya betul. Dan itu nggak akan terlupakan nih sampai nanti tua ya. Wah nggak akan sih, bisa dibilang awal karir aku ya di duta wisata. Betul. Gitu. Nah pertanyaannya adalah apa sih yang harus dipersiapkan menjadi seorang duta wisata? Yang harus dipersiapkan menjadi duta wisata adalah preparation yang lumayan panjang. Tetapi nomor satu pastinya confident. Ya. We have to confidence first. Kita harus percaya diri dulu. Kalau kita mampu, kemudian kita sebagai duta wisata pastinya basic-basicnya lah kita harus tahu ya. Dan setiap untuk pemirsa juga mungkin generasi-generasi muda khususnya ada yang mau mengikuti suatu ajang entah apapun itu, entah duta wisata, duta pendidikan, duta bahasa. Sekarang kan sudah sangat menjalar ya. Itu harus tahu ranah dan koridor mana sih yang mau kita masukin. Aku as a duta wisata berarti yang harus aku persiapkan adalah pertama aku harus aware banget sebelum aku aware dengan seluruh maksudnya sejarah dan kebudayaan Kabupaten Serang. Aku harus aware banget sama kecamatan aku. Apa sih potensi alam yang ada di kecamatan aku, sejarah kecamatan aku, kemudian kebudayaan khasnya apa sih makanannya, terus apalagi ya budaya yang paling sering dan unik hanya di kecamatan aku dari kecamatan Mancak. Itu harus tahu, jadi awareness kepada diri sendiri itu penting. Kemudian baru kita mengenal kabupaten-kabupaten lain. Tapi jujur sih aku mengenal kabupaten lain itu lebih senang dan lebih enak itu ya ketika waktu pemilihan. Karena bisa ketemu dari kecamatan maksudnya. Dari kecamatan-kecamatan lain, di situ baru aku belajar tentang selayang pandang dari Kabupaten Serang. Jadi nomor satu kita harus aware ke diri sendiri. Kan sebelum kita bilang ke orang lain ya untuk apa yang harus mereka, ibaratnya kita introspeksi orang lain kan kita harus introspeksi diri sendiri dulu. Jadi awareness ke diri sendiri itu harus jauh lebih tinggi, baru abis itu kita aware ke
yang lain gitu. Itu yang harus nomor satu harus di preparation. Kedua kesiapan diri dan penampilan. Karena mungkin banyak yang bilang jadi duta wisata harus cantik ya, harus ganteng ya. Iya. Kita nggak bisa menutup realita itu. Itu utama tapi nggak bisa di nomor 2 kan katanya. Iya itu utama dan betul. Jadi intinya nomor satu ya. Nah tapi balik lagi cantik dan ganteng itu kita harus tahu relatif. Jadi sebenarnya kita harus memberikan yang terbaik sih. Best of our version of ourselves itu yang nomor satu gitu. Berpenampilan menarik bukan berarti harus yang cantik kayak orang Brazil, harus orang Spanyol. Enggak. Yang penting rapi, enak dipandang, wangi ya itu udah menjadi salah satu bagian dari awareness juga ke diri sendiri. Itu sih sebenarnya yang nomor satu banget. Nah, tapi kalau tentang wisatanya atau budaya tadi kan bisa dipelajari. Kalau keseniannya ini harus ada yang dibawa nggak misalnya? Saya harus bisa debus nih, harus bisa nari misalnya. Iya, untuk duta wisata sendiri itu sih salah satunya juga karena tadi masuk ke persiapan awareness diri sendiri. Kita juga harus tahu bakat apa nanti yang harus ditampilkan. Nah bakat itu salah satunya boleh. Misalnya kalau aku lebih ke public speaking dan menyanyi. Berarti aku harus banyak belajar tentang bahasa dan juga kedua kalau untuk yang nyanyinya lebih sering dengerin lagu-lagu daerah gitu. Makanya kan alhamdulillah mau launching ya lagi digarap gitu. Makanya karena bikin itu, lagu ya. Makanya bikin lagu karena ya satu kita sadar kemampuan kita di situ gitu. Jadi jangan berarti nanti yang next duta wisata harus buat lagu ya, cara melestarikannya enggak. Kalau emang masing-masing ya. Iya, kalau emang bakatnya menari ya berarti menari gitu sih Kak. Siapa tahu tahun ini bakat yang menari bikin ini tarian nanti. Iya, bikin tarian Ya mungkin langsung kerjasama sama Ibu Bupati. Misalnya gitu ya. kan dan positif responnya wah itu luar biasa pastinya kan. Betul. Gitu sih Kak. Jadi nanti pun ketika terpilih akan terus dipelajari ya potensi-potensi diri, Betul. kemudian kesenian yang tadi. Karena kan tugasnya memang melestarikan budaya ya. Iya, karena melestarikan budaya kan nggak ada habisnya. Nggak Dan ada belajar budaya itu jujur kalau kita ngerasa udah tahu itu sebenarnya baru cetek banget. Iya. Karena sebenarnya masih banyak banget yang bisa diulas dari budaya dan melestarikan budaya itu untuk sekarang itu udah mudah. Jadi nggak ada alasan lagi sih ya sebenarnya. Tapi satu sih Nong, mungkin kalau Nong jujur sendiri Nong Daran ya, kesenian di Kabupaten Serang ini apa sih yang paling Nong sukain? Yang paling aku sukain dan paling membekas di benak aku ya Ringkang Jawari, tarian Ringkang Jawari. Tariannya ya? Ringkang Jawari, karena aku itu kemarin aku juga terakhir post tentang Ibu Kartini. Iya. Salah satu sosok perempuan hebat kan ya. Dan Ringkang Jawari itu ya representatif dari kita. Dari kita para perempuan yang Kita sih nggak ikutan. Oh ya, kami para perempuan ya kami sebagai perempuan bukan ingin melebihi dari laki-laki, tetapi kami hanya ingin mampu untuk bercengkerama dengan baik dan tidak dipandang sebelah mata gitu, dan kami membuktikan ya kami mampu sebagai perempuan Indonesia. Walaupun kami perempuan, kami juga bisa untuk bertemu banyak sosok-sosok hebat Indonesia. Jadi untuk tari Ringkang Jawari sendiri sih aku paling love banget karena ya tadi karena benar-benar menggambarkan menurut di aku ya di diri aku benar-benar menggambarkan diri aku representatif wanita gitu. Tapi ada ini nggak keinginan kayak oke deh saya mau nari juga nih seterusnya misalnya? Sebenarnya ada hobi nari tapi misalnya latihan sendiri ya mirror ya, tapi kok tidak bisa se-expert, bukan tidak bisa sih, mungkin karena aku lebih ambil ke fokus yang lain gitu kan kalau misalnya jadi generasi muda sekarang ya Kak, bukan hanya ya udah misalnya udah expert di public speaking aja, kalau realita yang terjadi kan ya kita harus bisa berbicara di depan banyak audiens, kita juga harus bisa multitasking lah, kita harus banyak kebisaan gitu kan untuk ya zaman sekarang ini ya. Challenge-nya semakin banyak karena peluangnya juga semakin mudah, semakin banyak juga gitu. Gitu sih Kak. Jadi aku pengen nari banget sebenarnya. Tapi kayaknya enakan nyanyi ya. Iya, karena terakhir juga sebenarnya dapat tawaran untuk Juni ini workshop ke Belanda. Oke. Untuk membawakan workshop golok
gitu kan. Kalau misalnya workshop golok itu sudah sampai Eropa. Iya. Dan untuk tahun ini ada di Juni ini ada ke Belanda gitu. Tapi memang kegiatannya ya gitu, dan aku belum bisa mempelajari golok segitunya. Karena kalau misalnya golok di Kabupaten Serang ada dari Ciamas ya. Ciamas ya. Golok khas Ciamas gitu. Ada yang besar juga tuh goloknya tuh. Iya, dengan khasnya yang karat-karatnya, bukan karatan sebenarnya, tapi memang itu khasnya dari kita karena bener-bener dari besi tanam Iya. yang udah ketanam lama banget gitu. Oke, berarti Itu ini sih. tertunda. Nun? Workshop ini akhirnya tertunda atau gimana? Workshop ini jadi bukan tertunda, jadinya nggak ikut Nggak karena jadi. iya tadinya diajak oleh salah satu apa ya, kalau misalnya aku lupa lagi yang ininya golok di Peguyo- Banten, apa, peguruannya lah di gitu ya. provinsi Banten gitu. Tadinya ngajak aku dan Kang Rey, pas Oke. banget aku dan Kang Rey untuk ikut workshop gitu. Wah, Tawarannya dari provinsi sebenarnya. sayang sekali berarti. Iya. Mungkin kesempatan lain nanti ya. Mungkin ya karena ini juga ya ada pemilihan Kang Nong juga. Iya, jadi akhirnya sibuknya ke sini ya. Iya, jadinya ke sini deh. Baik, Nong Dara, ini terakhir deh. Kita juga pasti pengen tahu ya, apa sih seperti apa dukungan dari pemerintah selama ini untuk duta wisata, untuk melestarikan budaya yang sudah Nong rasain? Sebagai dukungan dari pemerintah dan stakeholder-stakeholder terkait sangat luar biasa, karena kenapa kita sendiri duta wisata dinaungi langsung oleh pemerintah Kabupaten Serang, lebih tepatnya langsung dipegang oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang saat ini kepala dinasnya Bapak Haji Anas. Kemudian dari Ibu Bupati juga sangat respon positif sekali, karena dari beliau jujur yang ayo kita harus bangga menjadi generasi Kabupaten Serang karena Ibu Bupati sangat-sangat aware terhadap generasi muda. Dan setelah aku banyak berkecimpung, maksudnya bertemu dengan beliau, bercengkerama dengan beliau, aku jujur shock karena visioner banget gitu. Karena beliau sangat-sangat ke generasi muda ya, sangat-sangat aware, dan benar-benar yang aku selama ikut menjadi duta wisata, kemudian menjadi putri otonomi, itu beliau aware-nya sangat luar biasa. Karena walaupun misalnya di samping kesibukan beliau memberikan fasilitas mentor ke kita tuh yang luar biasa. Ibu Asda 3, Ibu Ida, kemudian Kepala Bapeda, Pak Rahmat, dan makanya dukungan pemerintah kalau misalnya dibilang besar, sangat besar dan luar biasa. Tentunya juga duta wisata gak akan sukses ini ya kalau misalnya Betul. peran beliau-beliau tidak ikut campur Betul, ya. betul. Baik, wah Nong Dara, ini cerita yang sangat luar biasa untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa ketemu lagi ya lain kesempatan. Harus dong. Harus dong. Supaya menjadi generasi muda ini memang pastinya tidak terulang dua kali ya Nong Iya, ya. betul. Jadi lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Terakhir ada closing statement atau harapannya? Silakan Nong Dara. Harapannya untuk Kang Nong tahun ini, untuk Kang Nong Kabupaten Serang 2024, semoga dapat meneruskan amanah abdi dari kami yang Kang Nong Kabupaten Serang 2022, dan untuk Kang Nong dan generasi muda, please improve your weakness and master your skills. Jadi kita semua punya kelemahan dan kekurangan masing-masing, tapi kita sebagai generasi muda harus tahu bagaimana cara membenahinya. Makanya kenapa aku bilang improve your weakness. Jadi kurangnya di mana, perbaiki di situ, tapi jangan lupa master your skills gitu. Jadilah expert di bidang kalian masing-masing. Wah, saya setuju sekali sama yang terakhir ya. Kayaknya kalau semakin dewasa kita harus expert ya. Betul. Dengan satu bidang kita masing-masing. Iya. Oke, baik Nong Dara, terima kasih banyak untuk Terima kasih obrolannya kembali. siang hari ini. Dan pemirsa RRI.net, demikian untuk obrolan budaya hasil produksi dari Radio Republik Indonesia Banten. Dan tentunya nanti kita ketemu di episode berikutnya. Saya Dede Firdaus dan Nong Dara, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.